Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 10 Madrasah Alia El Sarif, baik kelas A atau kelas B IPS ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini khususnya dan juga ke depan selalu bisa mengikuti atas dasar kita diberikan kesehatan sehingga ya patut kita syukuri setiap harinya. Baik, adik-adik, saat ini kita belajar secara daring materi pembelajaran sejarah dan sejarah Indonesia. Mungkin kita satukan karena kaitannya satu ya. Pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah. Ya, hakikat dan ruang lingkup sejarah. Sebelumnya telah kita uraikan bahwa ilmu sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa, segala kejadian yang telah terjadi pada masa lampau atau pada masa lalu dalam kehidupan manusia. Ya, yang harus kita garisbawahi adalah kehidupan manusia sejarah yang kita bahas ini. Maka dalam pembahasannya ilmu sejarah mencakup beragam peristiwa karena yang dilakukan oleh manusia ini, peristiwa yang dilakukan oleh manusia itu beragam, bermacam-macam, mulai dari awal bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan kita itu beragam ya. Sehingga inilah yang membantu pembahasan di dalam pembelajaran sejarah ya. Seperti yang kita sudah bahas bahwasanya ibaratkan kita hidup ini seperti tumbuhan, seperti pohon. Karena syajarotun ya, sejarah itu diambil dari kata syajarotun dari bahasa Arab, artinya pohon. Apa sih artinya? Ya, kita sudah paham semua bahwasanya pohon besar saat ini itu tidak tiba-tiba besar, tapi didasari dari hal yang sangat sederhana dulu sehingga kemudian bertumbuh sehingga berkembang dan juga berbuah. Dan itulah fungsi sejarah, bahwasanya lakukan sebaik mungkin prosesnya sehingga kita akan memetik buah yang memang kita harapkan, yaitu buah yang matang, buah yang baik, buah yang sehat ya, seperti itu. Nah, ada beberapa peristiwa sejarah yang kita alami oleh manusia atau peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap harinya, mulai kegiatan sosial ya, kemudian kegiatan budaya, kegiatan ekonomi ya, kegiatan politik, kepercayaan, lain-lain lah banyak ya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya dari bangun tidur kita sampai tidur lagi, kita itu melakukan peristiwa, dan peristiwa yang sudah kita lakukan itu tercatat menjadi goresan tinta kita yang menjadi sejarah hidup kita. Apa yang kita lakukan? Tentu di dalam kehidupan kita ini beragam. Kita ngobrol, kita berkomunikasi dengan teman kita, itu bisa jadi tentang peristiwa sosial. Kemudian budaya, kebiasaan-kebiasaan kita atau melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di sekeliling kita, yaitu kegiatan kita, sehingga itu adalah peristiwa budaya. Kemudian ekonomi, seperti kita kecilnya kita belanja ya, jajan di kantin, peristiwa jual beli ya, itu adalah peristiwa ekonomi ya. Kemudian politik, kita mengikuti pembelajaran dengan baik, sekolah dengan baik, itu pun adalah hasil dari masalah politik, peristiwa politik yang ditentukan oleh bangsa ini. Kita ikut andil sebagai apa? Sebagai warga negara atau sebagai peserta dari politik tersebut. Kepercayaan, tentu kepercayaan setiap hari kita lakukan ya. Kita lakukan. Meskipun kepercayaan ini bangsa kita secara negara, secara umum ini berubah-ubah, berkembang ya, mengalami perubahan ya. Itu adalah peristiwa kepercayaan. Atau kita melakukan ibadah, sholat subuh di pagi hari kan, subuh bangun tidur, sholat subuh
kemudian melakukan ibadah-ibadah lainnya sampai mau tidur lagi kita beribadah. Maka itu adalah bentuk peristiwa sejarah. Dan itu semua dilakukan setiap hari meskipun peristiwanya sama, judul peristiwanya sama, tema peristiwanya sama. Saya yakin langkah kegiatan kita pasti akan berbeda. Maka itulah yang disebut dengan sejarah itu peristiwa unik. Peristiwa unik itu tidak pernah terulang secara persis berkali-kali. Secara persis terulang kembali itu tidak mungkin. Meskipun yang dilakukan kita sama, kegiatan sekolah sama, minggu kemarin sama minggu ini sama, tapi isi dari sekolahnya saya yakin pasti berbeda. Begitu. Maka itu disebut dengan peristiwa unik di dalam sejarah. Nah, tadi adalah peristiwa-peristiwa yang memang dilakukan oleh kita selaku umat manusia. Hal tersebut kita lakukan, maka menjadilah goresan sejarah di kita. Maka peristiwa itu beragam macamnya. Ada sejarah dijadikan sebagai peristiwa. Ya. Apa sih sebagai peristiwa? Peristiwa yang terjadi sejak masa lampau menjadi materi yang sangat penting dalam pembahasan sejarah. Maka jangan kita lalaikan, lupakan sejarah kita. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa itu, ilmu sejarah mendapat suatu gambaran tentang kehidupan manusia di masa lampau. Dari mana? Ya dari goresan sejarah, dari jejak-jejak sejarah yang ada, dari peristiwa-peristiwa yang ada, sehingga kita bisa mengetahui kenapa hari ini kita bisa seperti ini, kondisi wilayah kita seperti ini, bangsa kita seperti ini. Itu adalah dasarnya dari masa lampau atau peristiwa sejarah masa lalu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Apa sih maksudnya sejarah sebagai kisah? Kita tidak pernah lepas dari peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Alasannya kenapa? Karena peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau itu meninggalkan jejak. Jejak itu banyak macamnya. Jejak itu banyak macamnya, yang sehingga jejak-jejak tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam menyusun kisah sejarah. Ya, dalam menyusun kisah sejarah itu penting dari jejak-jejak sejarah yang ada. Ya. Menyusuri kisah sejarah dari satu masyarakat, bangsa atau negara itu tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Suatu bangsa dan negara dipastikan meninggalkan jejak-jejak sejarah yang tidak sedikit, seperti bangsa kita. Mulai dari masa prasejarah. Masa prasejarah itu kan banyak. Dua transisi, masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian berubah menjadi masyarakat bercocok tanam, bertani, dan akhirnya menjadi masyarakat sejarah. Dan sampai saat ini kita pun bisa merasakan kemerdekaan itu pun melalui proses yang panjang, berabad-abad, beratus-ratus tahun bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hasilnya bisa dirasakan saat ini. Dan itu adalah dari mana hasilnya? Kita bisa mengetahui, ya tentu dari bukti-bukti atau jejak-jejak sejarah yang ada. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Apa sih maksudnya? Kita harus bisa belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Ya, jadi peristiwa yang sudah terjadi, sehingga peristiwa yang terjadi tersebut bisa menjadikan ilmu, menjadi pelajaran kita untuk melakukan tindakan saat ini dan juga ke depan. Dari mana asalnya? Dari masa lalu, dari sejarah kita. Sehingga sejarah kita itu peristiwa yang sudah terjadi yang dilakukan oleh kita itu menjadikan ilmu, pelajaran kita bertindak di masa yang akan datang, seperti itu. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Apa sih maksudnya sejarah sebagai seni? Dalam sejarah ini terdapat elemen-elemen ilmiah, ya, yaitu pada bagian sejarah yang memungkinkan
pendekatan-pendekatan ilmiah dapat dilakukan dengan baik. Namun, sejalan dengan penggunaan metode ilmiah tetap terdapat jiwa sejarah itu sendiri. Yaitu jiwa apa? Jiwa dalam diri manusia itu sendiri yang merupakan nyala api kehidupan. Nah, tuh jiwa dari diri manusia yang itulah menjadi nilai seni di dalam sejarah. Pemahaman terhadap jiwa tersebut ya hanya mungkin karena kenapa? Karena seni itu muncul dari jiwa. Jiwa dimunculkan melalui tindakan. Tindakan itu adalah seni. Ya, seni yang kita lakukan itu adalah seni. Keragaman seni. Itu munculnya di mana? Dari jiwa, dari perasaan kita, dari pikiran kita yang kemudian menjadi tindakan, dan tindakan tersebut menjadi nilai seni di dalam kehidupan kita. Ya, itulah beberapa hakikat dan hukum sejarah yang harus kita pahami, ya, bahwasanya peristiwa sejarah itu beragam, bukan hanya peristiwa politik, bukan, tapi segala macam yang kita lakukan itu adalah sejarah. Semua yang kita lakukan sudah terlewati, sudah terjadi, maka hal-hal yang sudah terjadi itu adalah menjadi sejarah yang patut kita ambil hikmahnya dan menjadi dasar perbaikan ke depan, sehingga sejak kita akan lakukan ke depan itu makin baik, dan juga kehidupan kita pun makin baik. Ya, mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Silakan ambil intisari dari pembahasan ini, catat, salin apa yang kalian pahami, sehingga pembelajaran kita ini bisa terangkum sesuai dengan apa yang kalian pahami. Dan jika ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, silakan tanyakan melalui chat di grup WA dan nanti kita akan jawab bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.